Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar IPA lagi hari ini dengan bab baru ya, tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Dan sebelum itu, pastikan kalian sudah berwudu agar pelajarannya lebih mudah diserap oleh kalian ya. Dan jangan lupa untuk siapkan buku paket IPA dan buku tulisnya ya. Yuk kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke bab yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama tentang klasifikasi benda, yang kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, klasifikasi benda. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang klasifikasi benda, kalian harus tahu dulu arti dari klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi maksud klasifikasi benda adalah pengelompokan benda. Secara garis besar, benda itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik. Benda hidup itu contohnya adalah makhluk hidup, salah satunya adalah kita, manusia ya. Klasifikasi benda. Di depan kalian sudah ada dua gambar. Di sebelah kiri itu adalah gambar anak yang sedang bermain bola. Sebelah kanan adalah gambar robot. Ya, tahukah kalian apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Oke, kedua gambar tersebut punya ciri yang sama, yaitu sama-sama bergerak. Gambar anak yang sedang bermain bola, pastinya kalau anak yang sedang bermain bola ini dia akan melakukan gerakan ya, mengoper bola ke sana dan kemari. Kemudian robot juga bisa bergerak, tapi dia digerakkan dengan menggunakan daya atau menggunakan listrik. Nah, itu persamaannya. Kemudian apa perbedaannya? Ternyata gambar anak yang sedang bermain bola dengan robot ini memiliki perbedaan. Anak yang sedang bermain bola, ketika bermain bola pastinya dia akan bernafas ya, karena merasa lelah berlari ke sana kemari, dia akan bernafas sepanjang aktivitasnya. Sedangkan robot, apakah robot bernafas? Nah, simpan jawabannya di kepala kalian ya. Kita akan bahas selanjutnya tentang perbedaan antara kedua gambar ini. Oke, sekarang kita sedikit tebak-tebakan. Di depan kalian sudah ada beberapa gambar. Bisakah kalian tebak ada berapa jenis makhluk hidup pada gambar? Bersiap ya, ibu hitung 10 detik. Kalian hitung jumlah makhluk hidup yang ada pada gambar. 1, 2, 3. Oke, waktunya habis. Sudah bisa tebak berapa gambar makhluk hidup yang ada di depan kalian? Nah, ini jawabannya. Yang diberi tanda checklist itu merupakan makhluk hidup. Yang tidak diberi tanda checklist berarti dia merupakan benda tak hidup atau benda mati. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 makhluk hidup di dalam gambar, kemudian ada 5 benda tak hidup di dalam gambar. Apakah jawaban kalian sudah benar? Ada yang benar?
Good job untuk kalian yang menjawab dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih jauh lagi perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Jadi yang membedakan makhluk hidup dengan yang lain adalah mereka punya ciri-ciri, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Mungkin pelajaran ini pernah kalian pelajari ketika kalian masih SD. Semoga kalian masih ingat ya. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Seperti kita, salah satunya ya, kita masuk ke dalam kelompok manusia. Makhluk hidup itu banyak sekali ragamnya, banyak sekali jenisnya. Jadi tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan saja, bakteri pun yang ada di sekeliling kita, dia juga hidup. Jamur juga hidup, protista, dan lain sebagainya. Nah, makhluk hidup dan benda tak hidup itu dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-cirinya? Berikut adalah ciri-cirinya. Bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, peka terhadap rangsang, serta beradaptasi. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Walaupun kalian lihat di kedua gambar yang tadi, robot misalnya, dia bergerak. Artinya dia memiliki salah satu ciri dari ciri-ciri makhluk hidup. Tapi bergeraknya robot bukanlah atas kehendak dia sendiri. Robot bergerak karena ada yang membantu, yaitu manusia. Digerakkan dengan daya atau baterai atau menggunakan listrik. Jadi bukan bergerak atas kehendak atau kemauan sendiri. Paham ya perbedaannya? Kita bahas ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu membutuhkan makanan. Minuman termasuk ke dalam membutuhkan makanan ya. Jadi fungsi makanan bagi makhluk hidup itu adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Selain itu juga untuk tumbuh dan berkembang. Kamu misalnya, kamu bisa sampai sebesar ini, bisa menjadi dewasa, itu karena asupan makanan atau nutrisi yang kamu makan dari saat kamu masih kecil sampai seperti sekarang ini. Seperti manusia, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Kemudian dari manakah sumber makanan tumbuhan? Kalau kita sebagai manusia, sumber makanan kita adalah dari hewan lain. Misalnya kambing, kita makan ayam, kita makan bebek, dan lain sebagainya. Kemudian juga manusia, sumber makanannya bisa dari tumbuhan, seperti padi, singkong, jagung, buah-buahan, dan lain sebagainya. Kemudian sumber makanan tumbuhan dari mana? Kita perhatikan gambar ini ya. Tumbuhan itu mengambil energi dari energi matahari. Jadi tumbuhan ini adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa memanfaatkan energi matahari secara langsung untuk membuat makanan sendiri. Jadi tumbuhan itu disebut makhluk hidup autotrof atau dia bisa membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan energi matahari langsung. Selain energi matahari, tumbuhan juga memerlukan karbon dioksida dan air untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis yang nanti akan menghasilkan oksigen serta gula atau karbohidrat. Oksigen nanti diperlukan untuk makhluk hidup lain sebagai sumber kehidupan. Kita misalnya, kita tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen. Oksigen dari mana asalnya? Dari tumbuhan. Kemudian gula atau karbohidrat kita juga perlu. Karena kita juga
sumber makanannya dari gula atau karbohidrat yang diciptakan oleh tumbuhan atau yang dibuat oleh tumbuhan. Jadi hubungan ini saling terkait antara kita dengan tumbuhan, tetapi sumber makanannya yang berbeda. Ciri yang kedua adalah bernafas. Setiap makhluk hidup pasti memiliki ciri ini, yaitu bernafas. Bernafas itu adalah kegiatan menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Sekarang coba, kamu menghirup atau menarik nafas dalam-dalam. Pasti yang terhirup adalah gas oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian ketika kamu menghembuskan nafas, kamu akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, oksigen ini diperlukan tubuh untuk respirasi. Jadi respirasi ini adalah mengubah makanan menjadi sumber energi. Setiap makanan yang kamu konsumsi yang masuk ke dalam tubuh ini akan dibakar. Maksud dibakar ini adalah bukan dengan api atau dengan korek ya. Maksudnya dibakar ini adalah makanan ini akan dipecah-pecah, diolah menjadi energi untuk kamu beraktivitas sehari-hari. Kemudian dari manakah karbon dioksida dalam tubuh manusia? Karbon dioksida yang kita keluarkan ini merupakan hasil zat sisa dari proses pembakaran makanan di dalam tubuh. Jadi makanan yang dibakar atau makanan yang diolah di dalam tubuh kamu kemudian menjadi energi nanti akan menghasilkan zat sisa, yaitu berupa karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian bagaimana cara tumbuhan bernafas? Apakah tumbuhan juga bernafas? Terlihat tidak kamu secara kasat mata bahwa tumbuhan itu terlihat bernafas? Mungkin tidak terlihat, tapi pasti tumbuhan ini karena makhluk hidup, dia juga melakukan ciri bernafas. Bernafasnya tumbuhan mungkin sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita bernafas melalui hidung, tumbuhan ini bernafas melalui organ yang namanya stomata. Tapi berbeda dengan kita, kalau kita itu menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan ini menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi ada saling keterikatan antara kita dengan tumbuhan. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa atau sampah yang ada di dalam tubuh kita ini harus dikeluarkan dari dalam tubuh supaya tidak mencemari tubuh dan tidak menjadi racun untuk mengganggu sistem kerja tubuh. Jadi mungkin di pikiran kalian yang namanya zat sisa itu, oh buang air besar ya Bu? Bukan ya nak. Jadi zat sisa ini bukan hanya buang air besar, tetapi juga zat sisa yang dikeluarkan dari organ-organ lainnya seperti keringat, urin atau air kencing itu merupakan zat sisa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kenapa harus dikeluarkan? Kalau tidak dikeluarkan nanti akan menjadi racun di dalam tubuh kita dan akan mengganggu fungsi kerja organ tubuh kita. Nah, manusia atau hewan mengeluarkan kelebihan air melalui keringat atau urin. Urin itu adalah air kencing. Ingat ya. Kemudian, bagaimana tumbuhan mengeluarkan kelebihan air? Tumbuhan juga mengeluarkan air dengan proses namanya transpirasi tumbuhan. Jadi, transpirasi ini adalah proses penguapan air dari permukaan tubuh tumbuhan. Misalnya, penguapan air melalui daun, melalui batang, atau melalui buah. Nah, berikut adalah organ-organ ekskresi pada manusia. Ada 4 organ dalam tubuh kita yang berfungsi untuk ekskresi atau dia akan mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Yang pertama, ginjal. Ginjal ini akan mengekskresikan atau akan mengeluarkan zat sisa berupa urin atau air
seni atau air kencing kalau kalian bilang. Kalau kalian tahu ya. Kemudian yang kedua, kulit. Kulit akan mengekskresikan atau mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung garam-garam mineral dan juga air atau H2O. Kemudian yang ketiga, paru-paru. Paru-paru akan mengekskresikan CO2 dan H2. CO2 itu karbon dioksida, H2O itu adalah air. Kemudian yang keempat, hati. Organ hati mengekskresikan cairan empedu. Cairan empedu ini nanti fungsinya akan mewarnai urin dan juga feses. Jadi cairan empedu akan dibuang melalui urin dan feses. Urin tadi air kencing, feses itu adalah kotoran ya. Atau misalnya buang air besar, kotoran pada saat buang air besar gitu. Nah, keempat organ ini sangat penting pada manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Kenapa? Karena 4 organ inilah yang akan mengeluarkan zat racun atau zat sisa yang ada dalam tubuh kita keluar. Kalau organ tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka organ-organ lain juga fungsinya akan terganggu dan otomatis aktivitas kita juga akan terganggu. Yang keempat, bergerak. Tujuan utama makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya untuk mencari makan, atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau untuk menghindari dari musuh. Jadi makhluk hidup harus bergerak untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian, apakah tumbuhan juga bergerak? Apa jawabannya? Ya, pasti bergerak, tapi mungkin tidak terlihat seperti hewan yang bergerak secara aktif. Tumbuhan, kalau kalian lihat mungkin tumbuhan atau pohon bergerak tertiup angin ke kiri dan ke kanan atau bergoyang, itu bukanlah bergerak sesungguhnya. Ketika tumbuhan atau pohon itu bergerak tertiup angin, dia bukan bergerak karena kehendaknya sendiri, tapi karena bantuan dari lingkungan di sekitarnya. Yang dimaksud bergerak adalah ketika makhluk hidup itu bergerak atas kemauannya sendiri atau atas kehendaknya sendiri. Ya, coba kalian lihat contoh. Misalnya, ini ada tanaman kecamba atau tanaman kacang hijau. Kemudian ditempatkan lampu di sebelah kiri pot. Batangnya lama-kelamaan batang dari tanaman kacang hijau itu akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Kalau diperhatikan tidak bergerak secara langsung, tapi secara perlahan-lahan. Kalau kita lihat dari hari ke hari, batangnya akan membengkok atau bergerak ke arah datangnya cahaya. Kalau cahayanya ada di sebelah kiri, maka dia akan membengkok ke sebelah kiri. Kalau cahayanya ada di sebelah kanan, maka dia akan membengkok ke arah sebelah kanan. Begitu ya. Yang kelima, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Makhluk hidup itu menanggapi rangsang, tujuannya adalah untuk bertahan hidup, menghindari bahaya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya kita punya 5 organ indera, kita punya 5 organ panca indera. Ya, yang pertama ada mata. Mata ini untuk menanggapi rangsang cahaya. Ketika kalian terkena silauan dari matahari secara tiba-tiba, otomatis refleks mata akan menutup atau tangan kalian akan berusaha melindungi mata kalian supaya tidak terkena silauan dari cahaya matahari. Kemudian telinga. Telinga ini berfungsi untuk menangkap rangsang getaran suara. Hidung untuk menangkap rangsang bau. Kulit untuk menangkap adanya rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan juga luka. Dan lidah untuk rangsang
rasa. Jadi kalian bisa merasakan pahit, manis, asin, asam dari suatu makanan. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini mempunyai dua pengertian yang berbeda. Tumbuh itu perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Misalnya, kalian dari bayi sampai dewasa, remaja seperti saat ini, pasti terjadi perubahan ukuran. Dari yang ukuran badan kalian kecil, kemudian sekarang kalian beranjak dewasa, ukuran kalian akan bertambah besar. Itu namanya tumbuh dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Tidak mungkin kalian yang sudah remaja ini akan kembali menjadi bayi lagi ya ukurannya. Nah, itu tidak mungkin. Itu disebut tumbuh. Sedangkan berkembang adalah perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Misalnya kecerdasan. Setiap orang akan mengalami perkembangan kecerdasan. Misalnya, waktu kecil kalian belum bisa memegang sesuatu secara sendiri, belum bisa menulis, belum bisa membaca, belum bisa berhitung, tapi lama-kelamaan kemampuan otak kalian akan berkembang menjadi lebih baik. Kalian bisa menulis, berbicara, berhitung, berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, berkembang ini kemungkinan bisa terjadi penurunan atau bisa kembali ke keadaan semula. Misalnya ketika nanti kalian sudah dewasa, kemudian bertambah tua, perkembangan otak kalian akan menurun. Ya, artinya kecerdasan kalian akan menurun, jadi cepat lupa, pikun, dan lain sebagainya. Itu namanya berkembang. Kemudian yang ketujuh, berkembang biak atau bereproduksi. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Apa jadinya kalau ada makhluk hidup yang tidak bisa bereproduksi? Pastinya dia akan punah dari muka bumi ini dan tidak bisa melanjutkan keturunannya. Itu juga bisa mempengaruhi makhluk hidup yang lainnya. Misalnya, kita biasa makan buah-buahan, kita biasa makan tumbuhan, ya seperti padi, singkong, yang tadi ya sumber makanan pokok. Apa jadinya kalau tumbuhan tersebut tidak bisa bereproduksi? Otomatis kita jadi tidak bisa merasakan makanan itu lagi. Kita tidak bisa merasakan buah-buahan, kita tidak bisa merasakan sumber makanan pokok yang lainnya ya. Kemudian yang kedelapan, menyesuaikan diri dengan lingkungan atau adaptasi. Setiap makhluk hidup pasti punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang disebut dengan adaptasi. Contohnya, misalnya di sini ada suatu gambar ya, seperti kadal. Nah, kadal ini menyesuaikan diri dengan tempat dia hidup, menyerupai daun kering yang berwarna coklat. Untuk apa? Untuk mengelabui mangsanya atau untuk menghindari dirinya dari serangan musuh. Atau bisa jadi untuk mengintai mangsanya. Jadi mangsanya tidak melihat kalau ada dirinya di situ sedang mengintai makanan. Kemudian tujuan adaptasi adalah membuat makhluk hidup itu dapat bertahan hidup di lingkungannya. Seperti halnya kamu. Kamu memiliki sekolah baru, memiliki kelas baru, pastinya juga ada teman baru. Dan butuh adaptasi, butuh berkenalan dengan teman-temannya supaya bisa nyaman di kelas tersebut, supaya kamu bisa berbaur dan tinggal dengan teman-teman kamu di lingkungan kamu yang baru. Ya, itu juga salah satu adaptasi. Nah, misalnya ada contoh adaptasi unta di padang pasir. Ternyata, Masya Allah, Allah sudah menciptakan unta sedemikian rupa supaya dia bisa hidup di padang pasir atau gurun yang kering, tandus, jarang ada sumber makanan, dan sepertinya tidak mungkin hewan atau tumbuhan untuk hidup di padang pasir itu. Tetapi, Masya Allah, unta ini memiliki berbagai kelebihan supaya dia bisa beradaptasi tinggal di padang pasir atau tinggal di lingkungan yang ekstrim. Apa saja sih kelebihan dari unta untuk dia bisa beradaptasi? Lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Jadi unta ini memiliki lubang hidup yang memiliki katup.
bisa terbuka dan bisa tertutup saat adanya badai pasir untuk menghalangi debu pasir masuk ke dalam hidungnya. Kemudian bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir, rambut di punggung melindungi dari sinar matahari, kemudian punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi unta ini kan punya ciri khas ya, dia punya punuk. Punuknya ini bukan untuk menyimpan cadangan air, bukan, tetapi untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Ketika unta ini kehabisan energi atau dia belum mendapatkan sumber makanan untuk dia mendapat energi, dia akan menggunakan cadangan lemak yang ada pada punuknya untuk dia jadikan energi sementara sampai dia menemukan sumber makanan. Kemudian kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Serta kaki panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Mulut dan giginya yang bisa mengunyah tanaman berduri. Seperti yang kita tahu, di padang pasir atau gurun itu kebanyakan adalah tanaman berduri seperti kaktus. Dan tidak semua hewan itu bisa mengkonsumsi tumbuhan berduri ini. Salah satunya unta yang diberikan suatu kelebihan, mulut dan giginya ini bisa mengunyah tanaman yang berduri seperti kaktus. Oke, sekarang coba kalian tebak, ini adalah bocoran untuk soal yang ada di e-learning. Kalau kalian tahu di depan ada gambar terumbu karang, ya. Terumbu karang ini adalah tempat hidup bagi hewan-hewan yang ada di laut. Sangat berwarna-warni, sangat indah, dan bentuknya seperti batu. Tapi coba kalian tebak ya, kalian cari tahu, terumbu karang ini termasuk makhluk hidup atau benda mati sih? Nah, jawabannya nanti kalian tulis di e-learning ya. Situ ada pertanyaannya, langsung diketik di situ. Oke, sekarang kerjakan soal ya. Untuk tugas yang pertama, ini kalian praktek. Tugasnya ada di buku paket halaman 45, kerjakan langsung di buku paketnya. Pekerjaannya adalah mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup. Di halaman 45 tersebut sudah ada benda yang akan kamu amati. Misalnya motor, mobil, sepeda, kucing, belalang, dan lain sebagainya. Kamu kelompokkan. Mereka punya ciri-ciri makhluk hidup atau tidak. Misalnya mobil bergerak. Ya atau tidak. Kalau mobil bergerak, kamu centang dia. Kalau mobil tidak bergerak, kamu centang di tidak. Silakan dikerjakan sampai tabel paling bawah. Tugas yang kedua adalah kamu mengerjakan soal-soal yang ada di e-learning. Di situ sudah ada pertanyaannya yang bisa kamu isi langsung di bawah kotaknya ya. Pasti sudah tahu, tinggal di submit, all and finish. Oke? Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi Bu Irma. Nomornya sudah dicantumkan di WhatsApp. Ya, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Semoga dimudahkan dalam pembelajaran hari ini dan semoga berkah ilmu yang kalian dapat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.